Ya, kita kan belajar mengenai uh, matrix factorization, ya, faktorisasi matriks dengan menggunakan PCA sama SVD, ya, algoritma dasar untuk faktorisasi matriks. Kemudian aplikasinya ada di bidang pemodelan topik. Itu tahun lalu ada mahasiswa bimbingan saya, Mas Ma'ruf, itu tesisnya tentang topik modeling, ya. Lain daripada yang lain, ya, karena mayoritas tesis di Budilur itu tentang data mining, ya, di perusahaannya segala macam. Nah, kalau topik modeling di Budilur baru pertama itu, ya, makanya dapat A+. Kemudian saya bantu untuk publikasikan ke jurnal, ya. Kemudian aplikasi yang lain, sistem rekomendasi yang sebetulnya udah lumayan lama sistem ini, ya. Kalau kita lihat di produk-produk, kemudian sistem-sistem marketing, ya, itu kan ada sistem rekomendasi, ya. Di dunia marketing udah banyak. Tapi karena dengan adanya data science, dengan membludaknya data, maka sistem rekomendasi ini jadi ngetren lagi. Jadi orang nggak lagi melakukan survei, telepon, ke kuesioner untuk melihat rekomendasi produk dari customer, ya. Terus sekarang pakai media sosial, kemudian pakai log filenya dari sebuah sistem online, aplikasi, maka pembludakan data ini bisa jadikan peluang untuk sistem rekomendasi yang lebih akurat, ya. Dan perlu ngabisin uang untuk perusahaan teleponin satu persatu, ya. Ini yang mungkin nanti akan bisa dipakai di banyak area, ya. Maksud di politik mungkin sistem surveinya akan beda kalau kita bisa pakai algoritma ini. Use case dari matrix factorization ini biasanya ada dua, yaitu untuk melengkapi matriks, ya. Karena matriks itu biasanya karena adanya data yang bludak, ya, data explosion, maka matriksnya biasanya sparse. Sparse itu bolong-bolong, kebanyakan bolong-bolong karena terlalu banyaknya user, terlalu banyaknya option, sehingga datanya nggak bisa di mapping dengan lengkap, ya. Maka diperlukan matrix factorization untuk menyelesaikan matriksnya, untuk melengkapi matriksnya. Dan ini sistemnya banyak dipakai di rekomendasi, ya, untuk pola orang, preferensi orang dalam menyukai, menonton, mengklik satu produk ke produk yang lain, ya, yang akan meningkatkan peluang dari tontonan produk, klik website, sebuah page lainnya yang paling cocok, ya, yang paling direkomendasikan. Ya, sekarang ini di media sosial kita sangat terbantu dengan adanya sistem rekomendasi ini, ya. Kalau kita suka nonton apa di Facebook, di Twitter, maka akan muncul rekomendasi yang memenuhi selera kita. Kemudian kalau ada iklan, ya, dunia iklan sangat besar peluangnya juga akan muncul sesuai dengan sistem rekomendasi ini, ya. Dan kemudian use case yang kedua, pengurangan dimensi, ya. Karena di mana ada suatu yang di embed, ditambahkan di sini, maka peluang untuk munculnya data yang kotor itu besar sekali, ya. Contohnya di sini karena ada fitur yang kurang begitu berpengaruh, ada kolom-kolom yang kurang berpengaruh, kita hapus saja, gitu. Mempercepat komputasi, tapi kita nggak mau
performance-nya berkurang, akurasinya berkurang kalau kita hapus kolom tersebut, ya. Atau ketika kita mau membuang fitur itu, ya ternyata fiturnya bisa membantu untuk meningkatkan performance, akurasinya ternyata dipengaruhi oleh fitur tersebut. Nah, ini permasalahan yang ada di pengurangan dimensi yang akan terbantu dengan adanya matrix refactorization. Kita akan lompat dulu ke mana? Pengurangan dimensi dulu, ya. Di mana kalau kita punya sebuah dataset, ya, dengan berbagai macam kolom atau fitur, yaitu jumlah klik, kemudian keterbaruan artikel itu di-upload, kemudian tingkat bacaan, kesulitan bacanya, tingkat literasinya, kemudian foto tangga, kemudian judul, ya, judul yang berupa list dari kata-kata yang ada di kamus, apakah dia dipakai di judul, ada judulnya apa enggak. Ini dataset yang kita pakai pekan lalu, ya, untuk coba membantu jurnalis dalam mengembangkan machine learning yang mereka pahami, ya. Nah, ini dengan adanya beberapa fitur seperti ini, ya, maka kalau di breakdown maka dia akan muncul bisa ribuan atau ratusan ribu fitur, ya, baru hanya dari sisi artikelnya, ya, belum macam-macam yang secara filosofi akan ada pengaruhnya, tapi kita nggak tahu berapa signifikan, ya. Semua akan ada pengaruh, tapi kita tahu signifikan pengaruh. Yang nggak signifikan mungkin hanya nomor baris di Excel gitu kan, itu mungkin nggak signifikan. Tapi itu bisa jadi signifikan juga ketika dia menunjukkan urutan kejadian, maka dia jadi hitung juga sebenarnya. Ini pun bisa jadi fitur. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Kita karena ada begitu banyaknya data, maka apapun bisa jadi fitur yang akhirnya akan jadi meledak fiturnya, ya. Kenapa harus mengurangi dimensi, ya? Dengan banyaknya fitur maka waktu trainingnya akan lebih lambat, ya. Karena kan kolom-kolom fitur ini kalau dia bertambah 2 kali lipat, maka dia nggak linear lebih lambat 2 kali lipat, tapi bisa jadi puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, tergantung dari jumlah datasetnya, ya kan. Kalau datasetnya bisa jutaan baris, maka nambah 1 kolom aja bisa mempengaruhi performance-nya, ya. Makanya kita belajar mengenai MapReduce, membagi processing-nya menjadi beberapa mesin, ya. Itu karena hal seperti ini yang tidak akan bisa mampu ditangani oleh satu mesin. Kemudian permasalahan kedua, ketika banyaknya fitur itu akan menjadikan peluang untuk overfitting lebih besar, ya. Overfitting kalau kita pakai baju, ya, ternyata kalau dia overfitting maka ini bajunya ngepas banget buat kita, ya. Nggak bisa buat orang lain. Hanya terset itu yang cocok. Dari yang lain dia nggak cocok, ditambah ketika dia scale up, terus skalakan menambah, ya, jumlah ukurannya, maka dia akan ngedrop secara drastis akurasinya. Dan yang terakhir juga lebih susah untuk divisualisasikan. Untuk memvisualisasikan 2 fitur saja kita perlu 2 dimensi. 3 menjadi 3 dimensi itu maksimal untuk memvisualisasikannya. Kadang orang membagi-bagi, memasang-masangkan, ada 10 fitur maka 2 gitu. Ada 2 pangkat 10 kemungkinan kombinasinya. Ya, maka kita bisa bayangkan kalau ada ratusan ribu
ya. Dua dimensi bisa jadi 2 pangkat 10.000, bisa pangkat 2 pangkat 100.000. Visualisasi, ya. Satu halaman itu visualisasi, bisa dibayangkan berapa banyaknya visualisasinya. Karena visualisasinya banyak, maka untuk interpretasinya juga akan bisa lebih susah, ya. Satu persatu akan kita analisa polanya, insight itu apa ya? Pengetahuan baru yang menarik, pola yang bisa kita gali, wisdom yang ada dari visualisasi tersebut, ya, itu nggak akan bisa kita dapatkan kalau seandainya semakin banyak fitur yang mengalihkan terhadap insight yang sesungguhnya. Dan underfitting ini overfitting ini biasanya modelnya terlalu kompleks, ya, yang dia menangkap banyak noise di dalam data yang kotor, maka orang biasanya akan mengobservasi nilai error testnya akan sangat rendah, ya. Tapi kemudian dia akan gagal untuk mengeneralisasi ke validasi dan testingnya. Tapi ini lawan katanya underfitting, ya. Overfitting lawan katanya underfitting, yang sama aja. Kalau terlalu sedikit fiturnya maka akan jadi underfitting. Underfitting ini gimana? Ini ketika modelnya punya bias yang sangat tinggi dan dia nggak bisa menangkap pola yang kompleks dalam data, maka dia akan jadi lebih tinggi error training sama validasinya, ya kan? Ini modelnya karena nggak cukup kompleks, terlalu sederhana untuk mengklasifikasikan data yang melandasi model tersebut, ya. Cenderungnya nggak bagus, ya. Tapi kita di sini akan fokus ke overfitting karena kita akan mengurangi dimensinya. Entah gimana caranya untuk membatasi pengurangan dimensi ini terhadap underfitting. Kita belum belajar ke sana. Nah, algoritma yang pertama adalah PCA, Principal Component Analysis, yang paling sederhana sebenarnya untuk menekankan variasi dan kemudian fokus ke pola yang kuat dalam datasetnya, ya. Ini biasanya untuk membuat data lebih mudah dieksplor, divisualisasi, ya. Contohnya 2 dimensi. Pertama kita akan melihat datasetnya dalam hanya 2 dimensi saja, seperti tinggi dan berat biasanya, ya. Maka dia bisa diplotkan untuk tinggi jadi fitur pertama, berat jadi fitur kedua, ya. Karena ini kan sangat menarik kan untuk melihat korelasi antara tinggi dan berat, ya. Nggak semua orang semakin tinggi semakin berat, nggak semua orang semakin pendek semakin berat, ya. Ada yang tengah-tengah, ya. Ada yang ya kalau kita plotkan semua dataset kita kan kita bisa lihat polanya lah, ya. Nah ini pakai PCA kita bisa memplotkan fitur satu terhadap fitur yang kedua. Nah, polanya seperti apa? Nah, karena kita akan mengurangi dimensinya, ya, maka itu bisa kita petakan dalam salah satu fitur, ya. Contohnya di sini kita petakan dalam fitur yang pertama, ya. Semua dataset yang ada di plot 2 dimensi ini kita jadikan dalam satu fitur saja, ya. Jadi semua dalam sumbu X, yaitu fitur yang pertama. Kemudian X-nya, kalau kita
petakan terhadap subu X ini, maka akan kehilangan beberapa perbedaan antara titik kalau seandainya dia tidak terdistribusi secara luas, tapi dia banyak ngumpul di satu tempat, maka nggak akan bisa kelihatan perbedaan antara satu nilai ke yang lain. Ya. Makanya di sini untuk 3 titik ini dia akan jadi apa? Mirip nilainya. Hilang nilai dari fitur yang kedua. Nggak akan ada nilai fitur yang pertama antara satu dengan lain, dia nggak akan terpetakan. Ya. Itu juga kalau kita pertama dalam fitur yang kedua, ya, kadang lebih bagus. Makanya data science ini bagusnya dia otak-atik, bisa bermain dengan data science sehingga mana yang terbaik itu melalui coba-coba. Kalau kita rasakan fitur 2 itu bisa menghasilkan lebih hasil akurasi lebih bagus, maka ya dipastikan ada fitur yang kedua. Kita cobain fitur yang kedua. Dan kalau ada fitur yang dempetan juga sama peluangnya untuk kemungkinan adanya fitur yang berdekatan sehingga nggak akan kelihatan perbedaannya. Atau pakai garis tengah, garis diagonal yang bisa kita pilih secara arbitrary itu secara paksa, ya kita sesuai dengan kehendak kita di awal, ya. Pasti dia akan bisa menghasilkan titik yang berbeda semaksimal mungkin, ya, karena dia mengakomodasi fitur pertama dan fitur yang kedua. Ya. Jadi PCA ini tujuannya untuk mencari garis ortogonal, ya, yang secara linear dia nggak berhubungan, ya. Makanya kita namakan dengan PCA, Principal Components, ya. Karena dalam ruang dimensi M untuk memproyeksikan data point ke prinsip komponen tersebut, maka PCA yang pertama itu akan menangkap varian yang paling besar, ya. Ya, kalau secara intuitif maka kita bisa pahami ini PCA-nya dengan mencocokkan ke 2 dimensi, ya, data matriks yang 2 dimensi, di mana dia akan direpresentasikan oleh scatter plot yang 2 dimensi ini, ya. Kemudian kita bisa merubahnya jadi second principal component yang kedua, ya, kalau dia rasa kurang maksimal. Nah, framework kita apa? Frameworknya yang ada di PC itu adalah change of basis, ya, kita rubah basisnya sehingga tujuan dari PC itu kan untuk mengidentifikasi basis yang paling punya makna untuk mengekspresikan dataset kita. Harapannya bahwa dengan basis yang baru ini kita akan bisa mengurangi atau kita bisa menghilangkan noise, ya, dari data kita dan mengungkapkan sebuah struktur rahasia yang baru, ya. Contohnya di PC ini untuk
um, apa ini untuk mencari yang secara dinamis, dia bisa mencocokkan dalam dataset di 2 dimensi ini, ya. Karena semua komponen utama, prinsipal komponennya ini dia ortogonal satu dengan yang lain, maka dia bisa kita putar, ya, dalam 2 dimensi untuk 2 PCA itu, maka dia akan bisa menangkap varians terbesar. Ya, kalau kita putar pasangan PCA ini, akan dia menghasilkan penyebaran dari dataset kita, data point ini yang kita plot ini. Selanjutnya maka data point split bisa diproyeksikan terhadap PCA tersebut, ya. Kemudian hasil proyeksinya yang berupa titik-titik merah ini, ya, ini titik PCA-nya, yang biru-biru data kita, datasetnya. Kemudian kalau kita putar garis prinsipal komponennya, maka dia bisa diproyeksikan terhadap PC tersebut, kemudian ada titik-titik merah sebagai proyeksinya, ya. Dan dia jadi representasi datasetnya yang mengurangi dimensinya, ya, secara total, jadinya akan terkurangi dimensinya. Ya, kita mengurangi dari matriks 2 dimensi ke 1 dimensi saja, ya, yang tapi tetap mendapatkan varians yang paling besar, ya. Itu maknanya seperti itu, ya. Jadi PC ini bisa ditentukan dengan eigen value decomposition dari matrix covariance, ya. Kan mitra dari geometric eigen decomposition itu mencari koordinat yang baru, ya, sistem koordinat yang baru dari vektor eigennya untuk perputaran covariance tersebut, ya. Dan cara yang kedua dengan menggunakan SVD, yaitu metode dekomposisi yang menggunakan matriks yang kompleks, yang menggunakan matriks yang sesungguhnya, ya. Itu kita pakai SVD, singular value decomposition, ya. Di SVD ini kita mendekomposisi matriks sebagai perkalian antara 2 matriks, ya, yaitu U dan V, kemudian dikalikan dengan matriks diagonal, ya. Secara teknis SVD nggak sama dengan PCA. Mereka pendekatan yang sangat berkaitan, ya, dan bisa diimplementasikan bersamaan untuk matriks yang kotak, ya, matriks yang kotak, matriks diterapkan untuk matriks yang untuk mendekomposisi matriks secara bersamaan. Nah, kita bisa lihat relasinya antara menjalankan SVD dan di matriks covariance tersebut, ya, maka kita bisa lihat hasilnya itu sama dengan dekomposisi eigenvektor C yang kita lihat hubungan antara single value sama eigenvalue-nya, ya. Jadi maksudnya apa ini? Ini maksudnya di sini kita akan bisa menjalankan PCA tanpa SVD sebetulnya, atau kebalikannya bisa menjalankan SVD tanpa PCA, ya. Bahkan implementasi yang sering dipakai di data science itu PCA menggunakan SVD lebih banyak dibandingkan dengan eigen decomposition atau covariance matrix yang ada di eigenvector, eigenvalue tadi. Karena SVD lebih efisien, ya, dan bisa menangani matriks yang jarang-jarang, bolong-bolong, sparse matrix, ya. Karena adanya big data itu, maka
maka SVT lebih cocok ya, karena fiturnya banyak kan, jadi elemen matriks jadi banyak yang kosong. Nah, kita akan menggunakan teknik kan belajar sebelum ke SVT sama PC tadi, yaitu ranking dari matriks dulu ya. Nah, kalau ranking dari matriks itu bisa didapatkan dengan kombinasi di antara nilai-nilainya. Ya, mencari pola yang bisa merepresentasikan nilai-nilai yang ada di matriks. Contohnya, kita punya kolom pertama 2428 yang bisa dihitung dari kolom kedua dan ketiga, yaitu 1 tambah 1, 3 tambah 1, 0 tambah 2, 4 tambah 4. Ya, sama nilainya kan antara kolom pertama dengan penjumlahan kolom kedua ketiga. Ya. Maka rankingnya apa? Rankingnya berapa? Ini rankingnya berarti 2. Ya, rankingnya 2. Karena kolom pertama nggak ada nilai yang baru. Ya, nggak ada sinyal yang baru istilahnya kalau dalam ilmu teori informasi. Ya. Maka hanya 2 kolom yang memberikan nilai yang baru. Ya, maka rankingnya jadi 2. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita punya matriks seperti ini, ya, rankingnya berapa? 5, 4, 3, 2, atau 1? Silakan dijawab di polling yang ada di Zoom. Ya, saya kasih waktu 10 menit untuk menghitungnya.
Belum 10 menit tapi sebenarnya udah dijawab. Ini saya share hasilnya. Mayoritas D berarti ya. Kita lihat jawaban yang betul adalah
Ini kita punya dokumen, ya kan, dengan dengan 5 fitur. Ya. Di sini ada fitur the, best, main, benefit, others. Di mana untuk best sama benefit itu nilainya adalah sama, ya. Nilainya adalah sama, ya, sama 1, 0, 1, 0. Ada di dokumen 1, dokumen 3 doang, dokumen 5, dokumen 3 ada, ya. Maka kolom apa yang kita bisa ambil supaya mengurangi dimensinya, yaitu dengan pola sama nilai, yaitu base sama benefit. Kita ambil salah satu saja, ya, sehingga kita punya 4 fitur, the, main, benefit, sama others, ya. Kemudian untuk the, benefit, sama others, ya, itu the itu nilainya adalah penjumlahan dari benefit sama others, ya, sehingga the itu nilainya bisa diambil dari penjumlahan benefit sama others, ya, sehingga kita bisa buang fitur the, sehingga kita punya 3 fitur, yaitu main, benefit, others. Yang betul jawabannya adalah C, ya, jawabannya adalah C. Jadi ranking dari matriks ini sangat bermanfaat untuk kasus-kasus yang bisa kita asumsikan sebagai rankingnya kecil, ya. Matriks dengan ranking kecil kita biasanya bisa mengasumsikan bahwa fitur-fitur ini mengandung nilai yang informasi yang besar, ya, dari informasi yang sama, ya, yang diulang, ya. Teknik low rank assumption yang dipakai untuk mengurangi dimensi di matrix factorization ini. Cepat aja, kalau kita punya teori di kuliah matriks ruang vektor, ya, kan ada aritmetika matriks, di mana kalau kita punya dua vektor A dan B, ya, vektor A ini terdiri dari nilainya A1, A2, A3, B, vektor B punya nilai B1, B2, B3, maka dot produk dari vektor A dan vektor B itu gimana caranya? Yaitu perkalian antara A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3, ya. Ini adalah dot produk dari dua buah vektor, ya. Saya lupa dulu di S1 istilahnya perkalian dot, ya, kalian dot. Saya lupa juga itu kuliah S1. Kalau di Indonesia dot product. Sedangkan untuk perkalian dua buah matriks, ya, kalau matriksnya itu dimensinya bisa dikalikan, contohnya matriks A itu dimensinya dikali 3, matriks B dimensinya dikali 2, maka jumlah kolomnya A itu harus sama dengan jumlah barisnya B, ya. Di sini contohnya kolom A-nya 3, barisnya B 3, jadi bisa dikalikan, yaitu dot product, bisa di perkalian dot, yaitu A dot B itu akan menjadi matriks baru, yaitu matriks yang berukuran jumlah barisnya A dengan jumlah kolomnya B, ya. Jadi menjadi 3 kali 2, ya. 3 kali 2. Ini ada warnanya, ya. Warna biru
dengan warna merah. Hasil akhir perkalian dot matrix, ya. Karena kolom A dan baris B sama. Nilainya berapa? Kalau segini bisa kita hitung lah, ya. Dimana nilainya dari A dot B, ya, itu dimensinya jadi M kali N dimensinya, yaitu M adalah jumlah barisnya A, N jumlah kolomnya B. Hasilnya perkaliannya yaitu vektor A1 dot vektor B1. Ya, di sini ada vektor A1 yaitu semua nilai yang ada di baris A. B1 itu semua nilai yang ada di kolom B. Kolom pertama B, sorry. Ya. Baris pertama A dikalikan kolom pertama B. Ya. Menjadi nilai matriks kolom 1 baris pertama ke 1. Ya. Dan seterusnya. Untuk baris pertama kolom kedua itu berarti perkalian antara baris kedua vektornya baris kedua A kalikan vektor kolomnya kolom pertama B, ya. Jadi sekarang kita punya seperti ini. Nah, apa? Kalau kita subscription, ya, apa, lihat indeksnya dari matriks yang baru, ya, yaitu indeks I ke C, itu artinya adalah perkalian itu dari vektor A ke I dan perkalian vektor dari B ke C, ya. Nah, sekarang 5 menit untuk ngitung antara perkalian dua vektor ini. Ya, jawabannya adalah A, B, atau C. Silahkan dijawab di polling. Ya. Kayaknya pollingnya dia nggak bisa anonymous, ya. Jadi jawabannya apa nih? Kelihatan siapa yang sudah jawab, siapa yang belum jawab di Zoom. Ya. Jawaban yang betul sama jawaban yang nggak betul bisa kelihatan sebenarnya nanti di Zoom kelihatan. Ya, silakan dijawab di polling. Saya kasih waktu 5 menit.
Semuanya. Mana daripada yang sebenarnya. Nah, itu jawabannya C ya. Itu ada jawabannya. Kalau uh, kalau lihat dimensinya kita bisa percepat peluang salah menjawabnya ya. Kayak dulu kita UMPTN ke jam masuk berarti ini kan pernah bimbel yang menggunakan teknik the fastest solution ya di SST dulu itu pakai cara membuang peluang salah di jawaban sehingga kan bisa mempercepat. Sehingga kalau ada 3 jawaban seperti ini ya seperti yang Mas Yangkop tadi, jadi nggak usah dihitung semua totalnya, jadi peluang tiga kemungkinan jawaban bisa kita kurangin satu, ya. Sehingga ataupun kalau kita mau nebak jawaban A atau C, maka di sini kita buang peluang jawaban
P karena ini adalah apa namanya, dimensinya sudah nggak cocok, lalu kan 3 kali 3 ya, nanti dimensinya kan 2 kali 3 sebenarnya 3 kali 2, maka tadi M kali N jadi 2 kali 2, P adalah jelas ya. Kemudian kalau mau lebih akurat, jawaban mana yang betul ya, ini sekarang udah 50-50 nih ya, maka kita bisa lihat, hitung dari kolom pertama aja udah beda kan, A dan C nya itu 1 kali 2 ditambah 2 kali 1 tambah 3 kali 3 yaitu 13 dan 25. 13 untuk kolom pertama, kemudian kolom kedua adalah 25 ya. Maka jawabannya adalah C, yang mayoritas betul berarti. Kemudian kita lihat untuk SVD ya. Di SVD ini semua matriks kotak M kali N, M kali N ya, itu sama dengan perkalian produk 3 matriks yaitu UD dan V. UD dan V ya. Jadi apa disebut tadi nggak perkalian 2 matriks ya, dimensinya, sehingga kalian bisa lihat tengah-tengahnya ada matriks D ya. Dari perkalian dimensinya kan kita jadi bisa memprediksi pada formulanya, yaitu M kali M kali M kali dari M kali N dan produk dari M kali N, hasilnya adalah M kali N ya. Kemudian ini perlu ada 3 matriks ya. Di sini matriks M itu katakanlah adalah matriks data kita ya. Matriks U, D, dan P itu adalah nilai singular ya dari matriks datanya M. Kalau kita lihat di dunia fisika kan ada teori singularity ya, semua itu ujungnya ke keteraturan singularity ya. Dan juga dulu alam semesta ini berawal dari keteraturan singularity ya, hingga ada dunia ateis kalau belajar mengenai fisika lebih detail ya, karena dalam teori singularity ini seperti memantapkan kita dan agama. Nah, di SVD ini kan kita menggunakan SVD sebagai metode untuk mendekomposisi matriks yang kompleks dan juga matriks yang merepresentasikan dunia nyata ya, se-real mungkin, maka dia akan mendekomposisi matriks menjadi produk 2 matriks U dan V ya, yaitu matriks unitary itu artinya matriksnya sama dimensinya U dan V, dengan matriks diagonal ya, yang M kali N, yaitu matriks dari dimensinya U dan matriks dari dimensinya V M kali N ya. Jadi ya matriks diagonal karena nilai diagonalnya sama, itu kalau kita belajar di S1-nya kuliah matriks ruang vektor, maka matriks diagonal kan biasanya kan sama ukuran dimensinya M kali M. Maka kalau di dunia IT beda, kita harus diagonalnya nggak persis diagonal. Matriks U ini
adalah hmm, garis-garisnya koresponden merefer ke matriks original M, ya. Tapi kolom M-nya merepresentasikan dimensi dari latent space yang baru. Jadi kita baca LSI, latent space index, ya, dari sini. Ide itu di sini. Sehingga M, vektor kolom M itu adalah ortogonal satu dengan yang lain. Kolom-kolomnya akan diurutkan berdasarkan jumlah varian di dataset untuk tiap dimensi yang baru. Ya. Dan matriks T, ya, matriks diagonal M kali N, itu nilai singularnya merepresentasikan pentingnya tiap dimensi. Ya. Dan matriks V, kolomnya merepresentasikan matriks original M, tapi N barisnya merepresentasikan nilai singular. Ya. Di sini maka nilai singular dari M itu menunjukkan ranking matriks M-nya, yaitu jumlah bukan zeronya. Nah, ini apa ini? Kita punya metode yang ampuh untuk menghitung ranking matriksnya. Ya. Ini saya sebutkan ya. Ini representasi dari baris M, bukan space fitur yang baru. Kemudian di matriks V itu barisnya adalah prinsipal komponennya, yaitu fitur-fitur yang baru, ya, dimensi yang fitur yang baru yang ada di dataset kita. Sehingga kalau kita punya kasus yang tadi, yaitu 40 dokumen yang mempunyai kata-kata the best man benefit others, kita bisa hitung matriks UD dan P-nya, ya, itu untuk barisnya kan dokumen 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kolom di matriks V itu adalah the best man benefit others. Ya. Sehingga perkalian antara matriks U, D, dan V itu merepresentasikan matriks originalnya. Ya. Lalu kemudian kita bisa tahu rankingnya dari matriks D. Ya. Jumlah nolnya. Nah, kita lihat pertama itu adalah ada kata the best man benefit others, others yang nggak ada, ya kan? Maka dia akan bisa direpresentasikan oleh minus 0,6, minus 0,39, minus 0,7. Ya, untuk yang others tetap 0. Kemudian apa ini? Minus 0,6 itu adalah output dari komponen pertama untuk dokumen pertama. Ya. Kita mencari komponen-komponennya PCA. Ya. Kemudian kalau 3,06 di matriks T itu adalah output dari komponen pertama dari seluruh data yang ada di dataset kita. Ya. Dan baris pertama dari matriks V itu adalah komponen pertamanya. Ya, komponen pertamanya. Dan baris pertama itu adalah kontribusi dari kata the untuk komponen pertama. Ya. Pada dokumen 1 ya, tapi komponen pertama. Sehingga kalau kita hitung lagi SPD-nya, itu bisa kita potong matriks U, D, dan P supaya lebih efisien. Ya. Dimana kita kan hanya mengambil satu komponen saja, yang pertama. Ya. Kita ingin mengambil sejumlah L komponen yang pertama. Ya. Jadi kita akan di sini akan mempunyai pendekatan dari matriks M yang punya ranking L terbaik, ya.
yang terbaik dari sejumlah L komponen, ya sejumlah L komponennya. Itu cara tahunya dia terbaik seperti apa? Itu dengan mencari nilai M kurangi UDV sekecil mungkin. Ya karena ada nilai minus tadi, maka kita coba absolutkan lalu kita kuadratkan. Ya, variansinya terkecil. Nah, dengan tadi asumsi ranking rendah ini, maka kita punya fitur-fitur tersebut yang mengandung informasi yang banyak, ya. Kecil tapi informasinya besar. Ya, itu yang kita percaya untuk mengenai big data. Lalu kita bisa buang banyak komponen prinsipal tanpa mengurangi nilai yang ada di matriks tersebut yang perlu kita pakai untuk analisa. Lalu ada matriks IRL, ya, di mana datanya akan kotor sehingga M itu akan menjadi full rank. Ya. Lalu kita asumsikan matriks M itu akan mendekati matriks yang ranking rendah, kita bisa memperkirakan matriks itu akan dekat dengan hal tersebut. Ya, dia akan dianggap sebagai versi lain dari matriks M yang bersih. Ya. Dan di sini apa yang matriks kita gunakan di dunia nyata itu kan kayak plotting graph, ya, untuk statistik, ya, untuk studi yang scientific di research itu beberapa area dia akan digunakan untuk merepresentasikan data dunia nyata yang mirip dengan populasi, contohnya populasi orang, laju kematian anak, ya, dan seterusnya. Maka akan bisa digunakan metode representasi yang paling baik untuk memplotting survei-survei tersebut. Dan di sini kenapa pakai low rank, ya, kenapa pakai ranking rendah? Maka di sini biasanya asumsi ranking rendah ini dia nggak direkonstruksi sebagai matriks yang sempurna. Ya, jika matriks full-nya itu rekonstruksinya tak penting, ya, maka matriks aslinya akan terdapat banyak pengulangan, banyak kotoran, ya, noise datanya. Jadi dengan pakai matriks low rank ini, dia akan mengeksploitasi matriks aslinya dengan menghilangkan redundant data yang pengulang dan data yang kotor, ya. Data itu sendiri seringnya kan nggak lengkap, ya. Data yang kita punya set yang kalau di dunia nyata itu ada nilai yang hilang, ada pengulangan, ada data kotor. Itu yang kita belajar di awal kuliah dulu, ya, di data processing, ya. Nah, itu bisa diakibatkan sering dengan berjalannya eksperimen ada observasi yang baru yang update datanya. Ini yang terjadi di tesis di tengah-tengah datanya berubah, ya, manusia seperti itu. Dan pertanyaannya bisa nggak kita pakai SVD, ya, singular value decomposition untuk ini? Nah, jawabannya ya. Kita akan menggunakan SVD, yang bisa kita pakai SVD. Tapi ada perubahan di sini. Kenapa ada perubahan? Karena SVD itu kan untuk matriks yang besar sangat lambat, ya. Untuk matriks dengan missing value, dengan nilai-nilai yang hilang, maka bisa dihitung sebetulnya, tapi dengan data yang bias, ya. Contohnya kalau untuk aplikasi Netflix, ya, rekomendasi film di Netflix kan 99% data hilang, ya. Bayangkan 99% datanya hilang, karena begitu banyak film, begitu banyak user Netflix, jutaan user, ratusan ribu film, ya.
maka nggak akan mungkin mau terpetakan akan banyak. Oh, sorry. Ya, maka contohnya di Netflix ini kita punya katakanlah 5 user aja dari jutaan user di Netflix ya. Dengan 5 buah film ya, ada film Rumah, Ballad of Buster Scruggs, Mudbound, To All the Boys I Loved Before, ini film-film yang di Netflix ya. Nilainya antara 0 dan 1 ya, dan kosong ya. Dan biasanya Netflix ini apa nih? Datanya akun ya, berdasarkan log dari user, berdasarkan real aksi yang dari user nonton filmnya seperti gimana ya. Nah, yang ingin kita coba perbaiki algoritma dari Netflix itu adalah kalau ada user yang suka nonton film Roma sama Ballad of Buster, mereka suka nonton film Roma kemudian skip film Ballad of Buster Scruggs, kita bisa lihat user yang lain punya pola yang sama ya. Kalau mereka suka rumah ya, ini film drama, kemudian Ballad of Buster Scruggs mungkin film apa itu science fiction sehingga orang suka ya. Maka cenderungan dari user tersebut yang suka Roma sama nggak suka Barat, dia akan suka Markdown, nggak kelihatan, suka Markdown, kemudian nggak punya data tentang To All the Boys I Love sama Okja ya. Sedangkan user yang punya pola sama yaitu suka nonton film Roma dan nggak suka nonton Ballad of Buster Scruggs, tapi dia suka nonton To All the Boys I Love Before sama Okja, kan bisa kita lakukan ya di Netflix ini. Tapi kita bisa lengkapi matriksnya dengan pola yang sama ya. Jadi misalnya ketika ini jadi punya punya rekomendasi bakal suka Mudbound juga ya, kemudian yang satu saling dilengkapi juga dari yang ketiga untuk suka To All the Boys I Love Before sama nggak suka film ya. Nah, Netflix sendiri saya pakai algoritma filtering kolaboratif ya untuk tulisnya terkait input filter kolaborasi pakai untuk memprediksi pattern user untuk kalian tersebut berdasarkan pattern yang sebelumnya tanpa adanya informasi yang lain tentang user dan film tersebut, yaitu tanpa adanya user atau film yang sedang diidentifikasi kecuali jumlah yang ditentukan untuk konteks tersebut ya. Tabel ini pemenangnya kita bisa lihat tadi saya sebutkan Belfast Pragmatic Chaos, dia menang dengan mengalahkan algoritma Netflix hampir sudah 10%, 10,06. Jadi dia dapat $1 juta di Stellcore. Jadi santai kalau kalian suka tentang algoritma, ikuti kompetisi ini karena dia internasional, semua negara lain bisa ikutan ya. Algoritma ini bisa memperbaiki 10% algoritma Netflix dengan menggunakan data yang ada di Netflix tentang rental DVD ya. Itu Netflix mungkin bisa DVD sama online streaming ya. Kita bisa gabung kalau kita bukan pegawai Netflix, bukan saudaranya pegawai Netflix ya, atau biasanya di blok yang dari Kuba sama Korea Utara nggak boleh ikutan. Yang kita masih oke ikutan kompetisinya. Sekarang balik ke teknis untuk matrix completion-nya, ini orang kait matriksnya Netflix ini, si algoritmanya apa tadi?
Salesforce, ya, Rematic Chaos itu tim tersebut bisa memperbaiki matriksnya Netflix M menjadi M aksen, ya. Cuma di sini tetap ada masalah, ya, walaupun secara produktif ya fungsi bagus, ya. Artinya di sini SVT itu mengasumsikan M-nya lengkap, ya. Algoritma SVT itu asumsi awalnya adalah matriks M-nya untuk sudah lengkap. Dia didesain untuk algoritma yang sudah full. Ya. Sama seperti di linear regression linear atau gradient descent. Ya. Kita coba pakai pendekatan si gradient descent yang ada di deep learning itu dengan matrix factorization, ya, dengan faktorisasi matriks, di mana gradient descent ini untuk mendapatkan entitas P dan untuk mendapatkan entitas UDP ini kita perlu menginisialisasi dua matriks dan menghitung perbedaan antara matriks produknya. Kita bisa meminimalisir perbedaan selama iterasinya, kan sebetulnya kan intinya di iterasi itu, ya, pengulangan looping mendapatkan titik puncak terbaik, ya, lokal minimalisasi. Dia tujuannya untuk mencari titik lokal minimum dari perbedaan, ya, sehingga kita kan bisa minimalisir error. Yang gradient ini bisa meminimalisir error, kemudian kita bisa membedakan persamaan dengan dua variabel satu bisa. Ya. Dan nggak harus SVD sebenarnya, ya, di mana komponennya seringnya nggak ortonormal, ya. Nggak ada jaminan semua komponennya nggak ortonormal, tapi tetap aja lebih bagus, ya. Dimana kita bisa meminimalisir perbedaan dari dua variabel. Kita mencari titik errornya, mencari nilai error dari keduanya ini seminimum mungkin, ya. Tapi di sini kita fokus kita di MIJ, matriks MIJ-nya, ya. Kalau kita observasinya beda, maka udah nggak valid lagi asumsinya. Pakai proses lagi lebih bijak lagi. Nah, terakhir untuk paper question, jawab ketika kita akan menghitung nilai U dan V, ya, matriks U dan V, ya, maka berapa errornya, ya, berapa nilai error yang bisa kita minimalisir dengan menggunakan persamaan ini, apakah 14, 10, atau 6, kan itu di Zoom. Saya jawabnya A, B, atau C. A, B, atau C.
Udah 10 menit. Hampir semua yang jawab. Ada 3 blok. Jawaban mayoritasnya adalah B, ya. Kemudian C sama A sama. Kita lihat jawabannya yang betul adalah jadi tadi kita dapatkan matriks M aksen, ya, yang merupakan pendekatan dari matriks original M-nya. Caranya didapatkan dari perkalian antara matriks U dan V, ya. Itu akhirnya didapatkan matriks M aksen, ya. 1 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 2, 4, ya. 0 kali 1, 0 kali 2. Ini adalah matriks M aksen. Kemudian kita hitung pakai rumus ini, yaitu meminimalisir nilai errornya, loss functionnya, ya. Dengan melakukan gradient descent yang perspektif lokal minim tadi, ya. Di sini kita hitung loss antara M aksen dengan M dengan U kali V, ya, U kali V, M aksen di sini. Maka di sini kita dapatkan nilainya, perbedaan lossnya antara dua buah matriks ini, ya, M aksen M. Cuman untuk baris pertama kolom kedua dan baris kedua kolom pertama itu nggak bisa dihitung lossnya. Kenapa? Karena missing value di matriks originalnya, ya kan? Ini missing values di sini. Maka kita abaikan nilai 2 ini. Jadi gimana totalnya? Jadi untuk matriks ini, 2 buah matriks ini kita kurangi, kemudian kita hitung kuadratnya adalah 2 kurangin 1 kuadrat 1, ya. Kemudian 3 kurangi 4 minus 1 kuadrat jadi 1, ya. Jadi 1 tambah 1. 2 kurangi 0, 2 kuadrat 4. Jadi 1 tambah 1 tambah 4 hasilnya adalah 6, ya. Loss functionnya adalah 6 yang bisa kita minimalisir. Ya, untuk aplikasi metode faktorisasi yang kedua adalah pemodelan topik. Kita percepat. Kita kalau punya 3 buah artikel seperti ini, ya. Kemudian kita akan coba komputer untuk memahami topik dari ketiga artikel ini. Topiknya adalah tentang instruksi, kemudian tentang user interface, tentang sistem, sama tentang fillers, ya. Di sini kita akan coba memaksa komputer untuk belajar kata-kata kunci yang ada di tiap topik, ya. Dia akan belajar bahasa manusia, kemudian mempelajari bahasa manusia yang sampai saat ini nggak bisa sempurna, ya, komputer itu dalam mempelajarinya. Di bahasa itu kan mengandung kamus yang besar, ya. Setiap pekerjaan itu punya makna yang berbeda tergantung konteksnya. Maka kita akan buat komputer untuk mempelajari konteks tersebut di dalam bentuk open question. Open question itu konteksnya bebas, ya. Di sini akan kita coba cari cara untuk mendeduksi topik yang tersembunyi yang direpresentasikan oleh teks, dan kita akan gunakan pengetahuan itu untuk mengcluster dokumen-dokumennya, ya. Dan teknik yang paling terkenal, ya, awal-awal tentang pekerjaan seperti ini untuk natural language processing adalah LSA, Latent Semantic Analysis. Ini
uh, diperkenalkan tahun 2000-an ya. Saya waktu itu lagi S2 di Australia, kemudian booming tentang LSA ya. Jadi tujuan dari LSA itu untuk mengurangi dimensi di klasifikasi. Ide dasarnya adalah kata-kata yang muncul di potongan teks ini ya, di potongan teks ini itu akan muncul di teks yang lain yang mirip jika mereka punya makna yang mirip. Maka kita pakai di sini LSE atau LSI. Kalau NLP itu namanya LSI, Latent Semantic Index. Kalau di modeling kita namakan LSE, Latent Semantic Analysis. Ya. Sama isinya. Itu dari kata-kata yang ada per topik tersebut kita akan berikan bobot ya, di mana dia akan tidak berkaitan dengan kata yang lain. Tapi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan dia independen, nggak berkaitan dengan kata-kata yang lain. Itu kata-kata yang ditentukan oleh topik-topik tersebut. Dan di sini dokumen P, C, I, sama dan C itu adalah distribusinya, ya, distribusi topik dalam dokumen tersebut. Itu pengetahuan awal kan kayak patient. Ya. Nah sekarang kita kembali ke penggunaan matriks UDV ini di LSE, ya, di mana komponen itu bisa kita anggap sebagai topik the best man benefit others, ya kalau di contoh yang sebelumnya. Maka komponen the best man benefit others ini adalah topiknya. Kemudian di dokumen pertama itu distribusi kata-katanya dalam topik tersebut. Dan di baris pertama matriks U itu adalah distribusi topik tersebut dalam dokumennya. Ya. Maka kita kan bisa memfaktorisasi matriks term dokumennya, kayak macam TF-IDF itu ya. Term frequency inverse document frequency. Cuman di sini kita kalau itu di information retrieval, maka di sini kita akan pakai untuk topik modeling, yaitu ada matriks yang berisi term sama dokumen. Yaitu tadi udah mirip lah. Kita punya matriks seperti ini yang kita faktorisasi, ya. Tapi sekarang kita akan tekan terhadap sesama topiknya, yaitu best man benefit others. Nah, ini akan ada istilah embedding, ya. Ketika embedding, kata-katanya tujuannya untuk word embedding ini untuk menyelesaikan matriks yang jarang, ya, sparse matrix tadi, dan juga masalah tentang fitur yang banyak, ya, dimensinya tinggi, yaitu yang suka muncul di NLP. Permasalahan NLP itu di dua ini biasanya, yaitu matriksnya sparse, kemudian fiturnya punya dimensi yang tinggi, ya. Jadi dengan word embedding ini, maka kita bisa menggunakan dimensi yang rendah, ya, biasanya antara 50 sampai 300 biasanya, untuk merepresentasikan semua kata. Nah, jadi nggak banyak nolnya, ya kan? Nah, bisa kita plotkan semua kata-kata word embedding itu seperti kayak bunuh Dracula pakai silver bullet kan, dia bisa menyelesaikan semua permasalahan NLP word embedding ini. Jadi sekarang ini yang lagi ngetren yaitu pakai pack of words, ya. Maka di pack of words itu sekumpulan kata dalam satu task itu bisa digantikan dengan word embedding, ya. Word embedding ini. Di sini kita petakan, ya, kita plot semua kata-kata di word embedding, ya. Lalu hampir semua hampir semua permasalahan di NLP
itu bisa secondary embeddings, ya. Kemudian udah kuno kalau kalian pakai pack of words, ya. Pack of words sekantong kita yang kita pelajari di 2-3 minggu yang lalu, ya, dari dari kata ke kalimat ke dokumen, ya. Kita lompat kalimat sama dokumen, jadi udah kita fokus ke katanya aja, ya. Di sini dengan word embeddings bisa menyelesaikan semua masalah tadi, yang sparse matrix sama fitur yang tinggi. Lalu nanti bisa diselesaikan juga dengan LSA, Latent Semantic Analysis, sama yang baru dari Jerman itu LDA, Latent Dirichlet Allocation, ya. Jadi ini yang terkait dengan matrix factorization, ya, tentang tutorial di GitHub itu sudah saya upload di e-learning. Kalau kalian buka dengan mana di e-learning, kalian masukkan ke Google Drive, ya, itu ada gradient, ada matrix factorization code, ya. Ini coba kalian buka, maka secara otomatis kalau kalian klik itu di Google Drive bisa buka ke Google Colab, jadi kalian nggak usah buka di komputer lokalnya pakai Jupyter Notebook, ya, pakai aja di Google Colab. Maka di sini kita akan bergantung pada libraries sklearn yang ada di GitHub ini, ya. Ini tutorialnya lebih lengkap lagi karena kalian akan bisa melihat ada tensor factorization untuk NLP, ada yang baru. Ini di-share oleh konferensi tahun 2015 tentang Natural Language Processing. ACL itu termasuk yang objek konferensi di NLP, ya. Kemudian ada tentang pengenalan tentang vektor semantik, ya. Kenapa vector modeling, vektor itu memodelkan arti. Kalau kita punya kata cepat, ya, mirip dengan susah bahasa Indonesianya, sangat miskin soalnya, ya. Kalau bahasa Inggrisnya fast sama rapid, ya kan mirip kan, tapi apakah mirip juga antara mirip tinggi sama tall sama height, ya. Maka kita pun punya pertanyaan, seberapa tinggi gunung Everest, ya? Maka kita akan punya jawaban, tingginya Mount Everest yang resmi adalah 29.000 km, ya. Maka di situ bisa berdasarkan semantic introduction ini. Kemudian yang kedua, di archive yang di archive ini tutorial tentang PCA dari Google Research, ya. Kemudian di ini artikel-artikel berbayar tapi sebagian gratis, bisa kalian manfaatkan bagaimana PCA dan SVD itu berkaitan, ya. Tadi yang sudah saya kasih pengenalan di awal tadi, perbedaan antara PCA sama SVA itu lebih detailnya ada di towards data science, ya. Kalian bisa berkaitan dengan data science. Kemudian yang selanjutnya, kalian bisa baca sebuah blog dari Nicholas Hack, ya, tentang memahami faktorisasi matriks untuk rekomendasi, ya, kemudian SVD untuk rekomendasi. Dan selanjutnya di artikel online, bukan paper tapi artikel, untuk melihat bagaimana menghitung SVD di Python. Tapi dari awal, dari from scratch, ya, nggak langsung advance. Dan terakhir artikel di Princeton University, itu ditulis oleh Stephen Griffith tentang probabilistic
matrix modeling, ya, dalam menggunakan LSA, ya. Dan itu mungkin untuk perkuliahan kita pada hari ini. Saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan dari kalian yang sudah kita ada 6 menit. Jadi, saya kalau ada pertanyaan, kita tunggu 1 menit dulu. Nanya Pak. Ya, silakan. Ya. Untuk yang PCA itu antara SVD dengan PCA itu biasanya lebih banyak yang dipakai yang mana yang untuk yang metodenya modelnya PCA sama SVD tadi. Ya, di artikel ini lengkap ya di towardsdatascience.com, terutama di bidang data science, ya. Kan PCA sama SVD itu bukan melulu punyanya data science sebetulnya. Dia secara umum bisa dipakai di bidang lain. Cuma di bidang data science, ya, yang modern, ini PCA yang apa ini lebih ngetrend, ya, karena dia kayak black box di pesawat. Itu kan ada black box yang lebih banyak dipakai, ya, tapi seringkali orang nggak paham, ya, karena black box kan ada magic, kayak macam ada magic di black boxnya. Jadi intuisinya itu adalah bagaimana PCA itu bekerja dan mengapa dia bisa kerja. Nah, bisa dibaca di artikel tersebut tentang intuisi ini, ya, secara intuitif matematikanya seperti apa, kemudian kalau nggak pakai pendekatan matematis seperti apa, ya. Jadi ada 2 pendekatan yang bisa kita dari PCA sama SVD ini, secara matematis sama enggak, ya. Jadi di artikel ini sebenarnya dia coba menjelaskan ke semua level pembacanya, ya, sehingga dia bisa memahami PCA sama SVD, ya, mengapa mereka pakai SVD, mengapa mereka pakai PCA, ya, dan bagaimana cara menerapkan PCA sama SVD tersebut, ya. Kalau tadi saya bilang PCA sama SVD itu banyak dipakai, suka kebolak-balik, ya, karena mereka memang kayak nggak memahami black box ini, gitu. Soalnya dia berbeda antara PCA sama SVD kan, secara teknis itu penghitungannya berbeda, ya, dimana PCA ini dia tujuannya untuk meningkatkan variasi polanya di dataset, ya. Sedangkan SVD itu metode dekomposisi yang dipakai untuk matriks yang lebih kompleks, lebih mencerminkan dunia nyata, ya, lebih realistis lah istilahnya. Jadi mereka emang pendekatannya mirip, ya, saling berkaitan, ada yang terapin bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah matrix decomposition ini, ya. Tapi setelahnya
dia nggak sama secara teknis ya. Dimana di sini sebetulnya kita bisa kayak SVD doang atau PCI doang ya, turun bisa pakai bareng-bareng ya. Ini karena kan SVD lebih efisien ya, lebih bisa menangani matriks yang sparse. Jadi kalau kalian nantinya pakai di tesis ya, pastikan kalian pahami benar kebutuhan dari PCM SVD nanti dari karakter dua algoritma ini ya, nanti kalian punya kesimpulan yang kuat ya. Oh ternyata SVD ini lebih cocok untuk dataset saya. Oh ini PC lebih cocok untuk dataset saya. Itu biasanya kayak gitu. Di akhir pekerjaan analisis kita, di tesis kita akan kembali lagi ke teori awal. Di chapter 2 biasanya di tesis itu kita akan balikin lagi ke sana untuk mendukung kesimpulan kita, analisa kita. Ya, walaupun mungkin kelihatan, tapi karena kita punya teori itu bisa dipakai untuk membahas hasil analisanya. Oke, seperti itu, Mas Sedang. Oke, Pak. Terus sama mungkin ini sih Pak, tambahan pertanyaannya sih. Kalau di tesis kayak gitu kita bisa pakai library yang udah ada kan apa ya? Untuk misalnya kayak iya. Ini enaknya sekarang ini kalian sebagai mahasiswa nggak perlu develop dari awal atau kalau dulu saya biasanya pakai MATLAB atau SPSS, kemudian saya bikin library-nya pakai di Java atau di C++. Ya. Kalau di mana tadi? Di code yang saya kasih tadi, ya, semua udah ada di sklearn ya untuk SVD. Bahkan SVD-nya udah advance, pakai truncated SVD lebih efisien. Ya, ini udah ada contohnya, kita punya matriksnya, kemudian kita cari perkaliannya, ya. Di sini ada sedikit algoritma, ya. Kalau kalian masukkan ke dalam tes ini lumayan, ada loopingnya, ini kan ada algoritmanya untuk menghitung SVD. Walaupun sebenarnya sederhana ya, satu kali looping, ya bukan nested loop. Tapi karena kita pakai algoritma yang ada, karena kita pakai semua fungsi yang ada di library, itu nggak susah. Kita cuma hanya menghitung matriksnya, ya. Untuk yang regular SVD, ada yang SVD yang kita efisienkan dengan kita potong SVD-nya yang lebih efisien. Ya. Caranya semuanya ada di coding ini. Ya. Silakan dibaca, sangat singkat, ya, cuman hanya beberapa baris ini untuk melihat contoh dari memotong SVD, karena semua sudah ada di library yang ada di sklearn itu. Jadi di mana? Di library-nya Python. Pakai truncated SVD ini. Ya. Kemudian kita fittingnya juga tinggal pakai yang ada di sklearn. Coba kalian buka itu kan. Belum share dulu ya. Kalau yang nggak mau pusing-pusing sama instalasi, ini di Google Colab lebih mudah ya. Semua library-nya ada. Kalau udah sukses di running, ada tanda tik hijau, berarti kita sukses runningnya. Ya. Ya, dia nggak kayak programming Java atau C++, ya. Dia bisa bukan compiler, dia tapi interpreter. Persatu bisa kita pisahkan. Dan hasilnya visualisasinya pun sudah bisa dikasih oleh library-nya, ya. Untuk menggambar matriks nggak perlu repot-repot kita pakai di Java atau C++, ya. Di Python udah punya plotting, ya, visualisasi matriksnya, sehingga kita bisa lihat hasilnya contohnya di sini. Kemudian untuk yang matriks SVD yang terpotong ini
pun juga sama. Dia jadi lebih kecil ukuran matriksnya. Dan ada efisiensi di sini. Oke, kita sudah optimasi algoritmanya dengan menggunakan truncated SVD. Nah, kalau tesis itu bisa mengoptimasi, ya, itu artinya ada kontribusi ilmiah di situ, ya. Walaupun semua ada library ada di Python, ya, tapi nggak sekedar implementasi gitu loh. Algoritma klasifikasi yang banyak di tesis itu di luhur, clustering di luhur, AHP gitu kan. Nah, sekedar implementasi tapi nggak ada optimasinya. Kemudian kalau kalian pakai topiknya ini baru ya tentang matrix factorization, dia bisa mengoptimasi hasilnya lebih baik dan lebih efisien dengan nilai yang tetap dipertahankan untuk komponen utamanya, ya prinsip komponen tadi. Ya. Ini semua ada sudah ada di Python. Enaknya Python itu seperti itu. Ya. Dan ada algoritmanya kan. Kita bisa coding untuk implementasinya, nggak hanya sekedar pakai tools. Kalau matriks kan pasti ada loopingnya. Nah, biasanya kan kalau yang classification atau clustering atau HP dia nggak ada looping. Ya. Nah, ini yang jadikan ada logic yang lebih dibandingkan kalau kita pakai sekedar machine learning yang lain. Gitu. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau nggak ada kita cukupkan sekian ya, udah sangat larut. Terima kasih semuanya atas kehadiran dan partisipasi hari ini. Kita ketemu lagi soal pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.